Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati fala tunsinihi ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 8 Kebumen rahimakumullah. Puasa adalah akselerasi percepatan pelatihan bagi jiwa dan mental kita. Tujuan utama daripada puasa sesuai dengan Al-Baqarah ayat 185 yaitu la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Disapa dalam ayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ini artinya bahwa puasa mestinya menjadikan orang mampu meningkatkan kualitas, orang yang mampu meningkatkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Sebab kalau kemudian kebaikan itu tidak bertambah, maka apa artinya puasa yang kita lewati sebagai pelatihan kawah condro dimuko pada diri kita semua. Maka agar kemudian kita mampu meningkatkan kualitas-kualitas ini, kita harus betul-betul memperhatikan amaliyah-amaliyah yang kita perbuat ketika kita berpuasa. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk standar ukuran baiknya Islam seseorang itu adalah ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka di bulan puasa ini jangan sampai kita ini tergoda, jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam hal-hal yang jelas-jelas manfaatnya tidak bisa kita dapatkan. Salah satu yang sering membuat orang terlena adalah ketika dia memegang Android, memegang smartphone, yang dengan smartphone ini dia bisa mengakses banyak hal, membuka WA, membuka Instagram, membuka YouTube, membuka TikTok, dan lain hal. Yang lalu dia terlena, ternyata dia sudah 1 jam memegang handphone ini. Maka handphone di tangan kita itu harus kita perlakukan dengan bijak. Bermedia sosial bukan sesuatu yang terlarang, tapi ayo gunakan media sosial sebagai ladang bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan yang banyak, bukan justru kita yang terbawa arus untuk menikmati apa yang mereka sajikan. Boleh saja anak-anakku sekalian membuka Instagram, boleh, tapi di bulan Ramadan ini minimal membuka Instagram yang ada ilmunya, yang ada manfaatnya. Silakan saja anak-anakku sekalian membuka YouTube di bulan Ramadan ini, tapi pergunakanlah YouTube itu untuk sesuatu yang ada manfaatnya. Sebab kalau kemudian kita tidak cerdas bermedia sosial, kita tidak saring sebelum sharing, sangat mungkin kemudian
kita terjerumus ke dalam kesia-siaan, bahkan terjerumus ke dalam fitnah yang itu hoax, ternyata kita sharing, kita bagikan, kita sebarluaskan. Oleh karena itu, hal-hal yang memungkinkan kita kehilangan kesempatan mendapatkan kebaikan perlu kita hindari. Selain bermedia sosial, di antara kesia-siaan yang sering dilakukan oleh banyak orang dan itu tidak disadari adalah ngabuburit. Mereka jalan-jalan ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat untuk menunggu datangnya adzan maghrib. Padahal ketika mereka datang ke tempat tersebut tidak jelas manfaatnya, bahkan seringkali malah justru bermaksiat karena melihat aurat dan sebagainya. Ada manfaat, namun tetap ketika tidak berhati-hati maka akan banyak mudaratnya. Oleh karena itu, seorang muslim ketika melakukan puasa haruslah meningkatkan kualitas amal-amal yang dilakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan sampai puasa kemudian dia pergi dan ternyata kita belum diampuni. Na'udzubillah. Roghima anfu rajulin yadkhulu fi Ramadan summan salakha wa lam yaghfir lahu. Roghima anfu rajulin yadkhulu fi Ramadan summan salakha wa lam yughfar lahu. Betapa ruginya orang yang menemukan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu lewat begitu saja, ternyata dia belum diampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan iman Islam agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah senantiasa meridhoi apa yang senantiasa kita lakukan, amaliyah-amaliyah yang kita lakukan baik selama di bulan Ramadan ini maupun di luar bulan Ramadan ini. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.